Hai semua, kembali lagi dengan saya Irwan Syenduro, NPM 1908100022. Pada video kali ini saya akan membahas tentang membuat form edit dan juga form hapus di database MySQL, yang dimana pada video sebelumnya saya membahas tentang membuat form input di web browser yang akan disimpan di database MySQL. Oke, langkah pertamanya yaitu membuka XAMPP control panel, kemudian klik start di Apache dan juga MySQL untuk menghubungkan ke server MySQL. Kemudian kita buka web browser, kita buka database kita yang ada di phpMyAdmin. Ini sudah saya buka ya. Di video sebelumnya kita sudah membuat database dan juga form input ya. Ini dia. Ini yang sudah kita inputkan. Maka mari kita lihat dulu. Ini ya. Kita lihat form input ya. Ini dia form input yang kita buat dalam video sebelumnya, yang dimana ini apabila kita input data ke dalam sini, maka data yang ada di sini akan tersimpan ke dalam database kita yang ada di phpMyAdmin. Kita coba, kita buat Putri, npm nya 1908100040, namanya Putri, tahun 2006, bulan April, tanggal 20. Jenis kelaminnya perempuan, alamat Medan. Simpan, kemudian tampilkan data. Nah, ini daftar mahasiswa ya. Di sini dia akan tampil di sini. Nah, ini dia field putrinya. Nah, kemudian kita akan lanjut membahas tentang edit dan juga hapus, yang mana apabila kita klik edit dan hapus ini, klik edit ini, maka field 1 cahaya ini akan kita edit, kita ubah, baik nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan juga alamat. Tetapi npm nya tidak bisa, karena npm itu sebagai primary key dan hanya bisa dilihat, tidak bisa diedit. Kita lihat form editnya ya. Di sini seperti biasa kita gunakan struktur HTML, tetapi menggunakan format PHP. Dalam format PHP supaya dapat terhubung ke database kita di phpMyAdmin. Ini ada koneksinya ke database kita, DB latihan. Ini untuk ngecek koneksi kita, membuat koneksi supaya kita terhubung ke database kita. Apabila tidak terhubung, maka akan memunculkan connection failed. Nah, ini variabel npm ini akan mengambil dari txt npm, mengambil variabel txt npm. Txt npm ini dari mana? Itu dari file t mahasiswa ini, yang di sini. Oke. Kemudian perintah SQL select bintang from tabel mahasiswa where npm sama dengan variabel npm. Ini perintahnya untuk menampilkan semua isi yang ada di tabel mahasiswa, di mana npm ini adalah primary key ya. Kondisinya npm sama dengan variabel npm. Variabelnya itu diambil npm dari sini ya, struktur kita di database.
ini sebagai primary key berdasarkan npm. Kemudian maka akan ditampilkan edit data mahasiswa. Jika kita klik ini maka akan menampilkan ini, edit data mahasiswa. Dan juga di sini ada action, perintah action se mahasiswa.php. Se ini maksudnya save edit ya, save edit. Dia ke sini, dia akan menjalankan ini, file ini, yang dimana dia akan menyimpan hasil yang kita edit dari form edit ini. Kemudian di sini ada npm yang ada tipe teksnya, tipe teks size-nya 5, value sama dengan variable row npm. Nah, ini npm ini yang sesuai struktur tadi ya. Ini npm kita ambil dari sini, diambil dari database. Harus sesuai ya npm ini, huruf besar dan kecilnya harus sama persis, tidak boleh berbeda. Jika tidak maka tidak akan terbaca. Dan juga ini name-nya text npm diambil dari sini juga. Nama npm-nya ini sama dengan text npm ya. Dia juga read only, yang artinya tidak bisa diedit, hanya bisa dilihat saja karena dia npm ini adalah primary key. Lanjut, nama mahasiswa, value-nya variable row, nama mahasiswa ini dia, name-nya text nama. Begitu juga dengan tanggal lahir. Di sini value-nya row, tanggal lahir sesuai dengan ini ya. Name-nya tanggal, dan juga jenis kelamin. Nah, di sini agak berbeda ya. Di sini karena dia perintahnya select, maka pilihannya, tampilan codingnya akan seperti ini, ada pilihannya. Karena dia menggunakan bentuk select, ada pilihan. Dan juga di sini ada alamat, value-nya ini dari variable row juga, alamat yang di sini. Name-nya txt alamat. Juga di sini ada tombol simpan dan juga tombol batal. Nah, kita lihat di file se mahasiswa.php. Ini untuk mengkoneksikan ke database kita. Koneksi. Nah, ini variable npm ini untuk mengambil txt npm ini. Kita ambil dari sini ya. Ini kita ambil dari sini. Ini juga txt name-nya, ini tanggal kita ambil dari sini. Variabel mengambil txt npm. Kemudian perintah SQL update. Update ini maksudnya mengubah ya. Apa yang sudah kita edit tadi maka akan diubah di sini. Diubah. Di tabel update tabel tbl mahasiswa, set nama mahasiswa, baru ini variabel nama yang dari sini, tanggal lahir, jenis kelamin sama dengan variabel jk, alamat sama dengan variabel alamat yang ada di sini, yang dimana where ada kondisinya npm sama dengan variabel npm. Npm ini berdasarkan struktur ini ya, npm tadi berdasarkan npm-nya. Jadi tidak semua terhapus, hanya npm tertentu saja yang akan diubah. Lalu apabila berhasil maka akan menampilkan edit data mahasiswa berhasil, dan juga dan apabila error maka akan menampilkan error. Oke, kemudian
kita bahas tentang form hapus, yang mana di tabel daftar mahasiswa ini ada hapus. Jika kita klik hapus ini, maka data ini akan terhapus. Mari kita coba hapus satu fieldnya, field Putri kita hapus coba ya. Kita klik, kemudian maka akan tampil hasilnya seperti ini, hapus data mahasiswa berhasil. Lalu kita klik tampilkan data mahasiswa. Nah, sudah berhasil ya. Field Putri tadi sudah terhapus dari daftar mahasiswa ini. Oke, untuk pembahasan codingnya di sini seperti biasa ada koneksikan ke database latihan kita. Tes koneksinya apabila berhasil dan juga apabila gagal akan menampilkan connection failed. Di sini variabel npm akan mengambil teks npm seperti biasa yang di sini. Kemudian perintah SQL sama dengan delete from tbl mahasiswa where npm sama dengan variabel npm. Ini perintah untuk menghapus data yang ada di tabel mahasiswa, yang dimana npm ini sebagai primary key sama dengan variabel npm yang ada di sini tadi. Yang akan terhapus itu hanya yang berdasarkan npm saja, sesuai yang npm nya aja, karena dia adalah primary key. Jadi kalau kita hapus fsanjoy ini, maka yang terhapus itu fsanjoy saja, walaupun di sini nanti kiranya ada nama fsanjoy juga, tetapi npm nya berbeda. Hanya fsanjoy di field 1 saja yang terhapus jika kita hapus yang ini. fsanjoy yang di field 2 tidak akan terhapus. Oke, lalu jika berhasil maka dia akan menampilkan hapus data mahasiswa, berhasil, dan juga tampilkan data mahasiswa. Dan jika error maka akan menampilkan error. Sekian video saya kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.